Film ini sendiri disutradarai oleh Peter Ramsey yang bisa dibilang doi itu udah salah satu spesialis film animasi cuy. Kalian tahu Spider-Man Into the Spider-Verse? Nah, salah satu sutradaranya itu si Peter Ramsey ini. Jadi kualitasnya udah pasti tidak perlu diragukan lagi gitu. Sudah pasti goks ketulang ditambah dengan beberapa penokohan yang cukup bagus serta alur yang cukup membawa penonton itu ke bawah seru gitu. Rise of the Guardian ini sendiri bersinopsis tentang para penjaga abadi atau Guardian yang dikenal sebagai pahlawan dari berbagai kisah anak-anak. Ada Jack Frost, ada Bunny, ada Peri Gigi, ada Sandman atau Sandy, dan ada North atau biasa kita panggil Santa Claus. Mereka semua ini harus bersatu untuk pertama kalinya demi melindungi harapan, kepercayaan, dan imajinasi anak-anak di seluruh dunia saat Natal. Asli ini film keren banget sih, asli gila sih. Tapi sebelumnya silahkan di subscribe, aktifkan juga loncengnya, dan kalau sudah mari kita mulai recap alur cerita dari film Rise of the Guardians 2012. Film dibuka dengan seorang pria yang tenggelam di danau es di musim dingin. Namun, beberapa menit kemudian pria ini ketarik keluar danau es itu dan terbang. Pria ini baru menyadari bahwa setelah ia terbangun ternyata ia mempunyai kekuatannya Elsa atau es yang luar biasa dibantu dengan tongkat yang baru ia temukan juga. Pria ini pun pergi ke kota untuk memamerkan kekuatan esnya itu, akan tetapi pria ini menjuluki dirinya sendiri sebagai Jack Frost. Oke, gue perjelas sedikit. Jack Frost adalah karakter seperti peri yang kadang-kadang muncul sebagai sosok seorang pahlawan pengendali es gitu cuy. Kemudian title film Rise of the Guardians pun muncul. Kemudian terjadi time jump dari kejadian tadi sekitar 300 tahun kemudian, lebih tepatnya di daerah Kutub Utara. Ternyata itu adalah kediaman dari satu tokoh pahlawan lagi, yaitu North atau Santa. Tapi kita panggilnya Santa aja kali ya biar gampang diingat gitu kan. Beberapa saat kemudian Santa dipanggil untuk pergi ke pusat pemantauan globe. Nah, ternyata terjadi masalah di mana cahaya di globe ini semakin lama itu semakin berkurang. Ternyata ada energi kegelapan yang menyedot cahaya tersebut. Santa Claus pun kemudian memutuskan untuk memanggil Guardians yang lain untuk berkumpul. Di sisi lain kita diperlihatkan satu lagi, yaitu Peri Gigi yang selalu mengambil gigi anak-anak yang baru copot di bawah bantal. Kemudian Peri Gigi itu pun melihat sinyal panggilan berupa aurora dari Santa. Berlanjut pada Sandman atau Sandy, yang dimana dia ini bertugas sebagai penjaga mimpi anak-anak. Ia juga ternyata melihat aurora panggilan dari Santa juga. Ada juga kelinci Paskah atau kita sebutnya Bunny aja ya. Nah, singkat cerita, para Guardian pun berkumpul dan Santa memberitahu bahwa energi kegelapan itu berasal dari Boogeyman atau Pitch Black. Mereka semua pun berdebat mengenai berita ini, namun sinar bulan yang dipanggil Manny ini memberikan sebuah petunjuk dan memilih satu Guardian lagi, yaitu Jack Frost. Jelas beberapa Guardian menolak keputusan ini karena bagi mereka Jack Frost itu tidak peduli dengan anak-anak. Kemudian scene pun berlanjut pada Guardian yang dimaksud tadi, yaitu Jack Frost. Di sini ternyata sifat Jack Frost memang benar-benar menyebalkan ya, karena sering membuat kegaduhan di kota. That was fun. Sampai suatu ketika ia melihat seorang anak yang sangat tertarik dengan dongeng Natal. Anak ini bernama Jamie Bennett. Jamie ini sangat mempercayai semua tokoh Natal itu. Hingga ibu Jenny ini berkata yang menuju bahwa Jack Frost itu memang tidak ada gitu. Jangan percayalah adanya Jack Frost. Jack Frost pun yang tidak terima langsung mengajak semua anak itu bermain salju. Walaupun sebenarnya mereka itu tidak tahu ya kalau itu ulah dari si Jack Frost ini.
Okay, truck first. Free for all! Did you throw that? No, wasn't me. Jamie pun diajak bersenang-senang berseluncur bersama Jack Frost dengan kemampuan Elsa skill 1 Aurora. Oh, don't worry, Jamie, I got you. Hold on. It's gonna be alright. Is that Jimmy Page? There you go. Whoa. Oh my gosh. Yeah! Namun setelah akrobatik itu selesai, para anak-anak itu tetap tidak mempercayai eksistensi dari Jack Frost dan lebih mempercayai peri gigi karena Jamie giginya copot pada insiden itu. Malam harinya, Jamie sangat senang sekali menceritakan pengalaman serunya itu kepada adiknya. Jack Frost yang berada di jendela kamarnya hanya bisa tersenyum melihat kebahagiaan si Jamie ini. Namun di hati kecilnya Jack ini sangat ingin sekali bisa dilihat oleh anak-anak walaupun sekali saja agar keberadaannya itu dapat dipercaya. Saat menyendiri, Jack Frost melihat tali mimpi milik Sandy yang sedang melakukan tugasnya. Namun di sisi lain kita diperlihatkan untuk pertama kalinya sosok Pitch Black ini yang dimana dia dapat mengubah mimpi indah milik Sandy menjadi mimpi paling buruk hanya dengan satu sentuhan saja. That never gets old. Feeling fear. Pitch Black juga di sini yakin sekali bahwa rencananya kali ini akan jauh lebih mengerikan dan pasti dapat mengalahkan para Guardians. Balik lagi ke Jack Frost yang ditemui oleh si Bunny yang ternyata mereka sebelumnya pernah bertemu. Namun ujuk-ujuk Jack Frost dikarungan oleh anak buahnya si Santa. Jack Frost pun kaget karena dia dibawa ke markas Guardian dan di sana ia sudah disambut oleh beberapa Guardians yang lainnya. Di sini si peri gigi itu sangat terpesona dengan ketampanan dari Jack Frost yang seperti Kaneki Ken. Namun beberapa saat kemudian Santa pun melantiknya sebagai Guardian baru. Akan tetapi Jack Frost menolaknya mentah-mentah. Dia merasa dia itu tidak layak untuk mendapatkan jabatan ini karena kerjaan dia hanyalah usil kepada semua orang. Bahkan Jack Frost sendiri pun tidak pernah dianggap nyata oleh para anak-anak. Saat si Bunny dan Jack Frost hendak berkelahi, Santa langsung mengajak Jack Frost ke sebuah tempat produksi hadiah anak-anak yang akan dibagikan saat Natal. Slow down, would you? I've been trying to bust in here for years. I want a good look. What do you mean, fucker? Very nice. Keep up. Kemudian setelah dari sana, ia masuk ke ruangannya Santa. Di sini Santa berusaha untuk meyakinkan si Jack Frost bahwa dia itu layak gitu menjadi Guardian. Beberapa saat kemudian si Bunny datang memberitahu bahwa ada keadaan darurat di Istana Peri Gigi. Mereka semua pun pergi menggunakan kereta Santa ke Istana Peri Gigi. Di sini kita baru tahu ternyata si Bunny ini sangat takut ya naik keretanya Santa. Honey, what are you waiting for? I think my tunnels might be faster, but... My carrots. Do care. Rack off, you bloody show pony. Sesampainya di lokasi, mereka sangat kaget melihat seluruh peri gigi itu diculik oleh pionnya si Pitch Black ini. Mereka juga mencuri gigi-gigi anak yang disimpan. Saat mereka bertemu dengan peri gigi, ternyata hanya tersisa satu yang diselamatkan sama si Babang Tampan ini. Beberapa saat kemudian, Pitch Black pun muncul untuk menyambut para Guardian. Di sini kita akhirnya bisa tahu mengapa Pitch Black itu bisa sejahat ini karena pada zaman dahulu para manusia itu sangat percaya akan eksistensi dari Boogeyman atau Pitch Black. Hingga akhirnya sang bulan menunjuk para Guardian yang harus menebarkan kebahagiaan hingga membuat Boogeyman ini dilupakan oleh semua orang. Di sini juga kita tahu bahwa tujuan Pitch Black mencuri gigi adalah untuk mengembalikan kepada seluruh anak-anak yang menaruh giginya di bawah bantal. Dengan begitu, mereka merasa bahwa peri gigi itu hanyalah hayalan dan menjadi tidak percaya dengan eksistensi dari peri gigi itu. Para Guardian yang terlanjur emosi pun mengejar si Pitch Black namun ia berhasil kabur. Di sini peri gigi sangat putus asa karena makna mereka mengambil gigi anak-anak itu yang ternyata berisi ingatan atau memori kebahagiaan si anak saat giginya terlepas. Nah, peri gigi sadar akan sesuatu di mana si Jack Frost ini pasti punya ingatan sebelum ia menjadi seperti sekarang. Dengan kata lain, Jack Frost itu dulunya adalah seorang manusia.
Namun, karena semua ingatan itu dicokot gitu kan sama si Pitch Black, itu membuat Jack Frost ini tidak bisa mencari tahu asal-usulnya serta jati dirinya. Santa pun kini punya ide untuk menyelamatkan harapan para anak-anak dengan berusaha mengambil sisa gigi yang tersisa, dan Jack Frost kali ini resmi bergabung bersama Guardian. Sok nikmatin heula klipna. Quickly! Quickly! I'll do it, Rabbit. I'm alive. Looks like you're a bit of a Brumby, eh, mate? That's my tool. Sandy, Sandy. Whoa, whoa, whoa! Yes. No. Wow, you guys collect teeth. Kemudian balik lagi pada Pitch Black yang kembali diberi kabar bahwa para Guardians berusaha mendahuluinya dengan membantu peri gigi. Namun Pitch Black mempunyai rencana lain untuk Sandy. Balik lagi ke Jack dan peri gigi yang sangat terkesima dengan pengalamannya si Jamie yang berseluncur bersama Jack Frost tadi. Para Guardian yang lain pun menyusul, akan tetapi secara tiba-tiba si bocil Jamie bangun dan dapat melihat para Guardian dengan jelas terkecuali Jack Frost. Sandy pun berusaha menidurkannya kembali, namun terjadi sedikit masalah gitu. Crikey. This thing go off me. Saat mereka semua tertidur, Sandy dan Jack melihat kuda milik Pitch Black dan mereka pun mengejarnya. Tanpa mereka sadari, adiknya Jamie ternyata masuk ke kamar dan tanpa disengaja, ia membuka portal menuju dunianya si Bunny atau dunia Paskah gitu kan. Nah di sisi lain, Sandy dan Jack mengejar kuda milik Pitch Black hingga mereka bertemu dengannya. Di sini Sandy ternyata jago mecut saudara-saudara. Now this is who I'm looking for. Remind me not to get on your bad side. Saat mereka terkepung, rekan Guardians yang lain pun datang. Baru deh di sini mereka terlibat pertempuran di atas langit. Sampai akhirnya si Sandy ini terkepung oleh Pitch Black dan di skill 2 Moskov oleh Pitch Black hingga Sandy ini musnah tertelan kegelapan Pitch Black. Jack Frost yang tidak terima pun langsung menghadapi Pitch Black, namun Jack Frost tanpa sengaja membangkitkan skillnya Elsa dan membuat Pitch Black terpental jauh. Setelah pertempuran itu, para Guardians ini memutuskan untuk pulang ke markas mereka dan membuat acara penghormatan untuk sang Guardian overpower mereka, yaitu Sandy. Jack Frost di sini masih sangat menyesal mengapa ia tidak bisa mencegah kematian dari Sandy ini. Santa pun berusaha untuk memotivasi Jack agar tidak sedih lagi. Keadaan pun semakin genting karena harapan semua anak-anak semakin lama semakin berkurang. Bunny pun memberitahu bahwa besok itu hari Paskah, dan kini mereka masih punya satu kesempatan lagi untuk membantu Bunny dalam merayakan hari Paskah agar para anak-anak itu kembali percaya. Mereka pun pergi ke liangnya Bunny menggunakan lubang buatannya Bunny itu. Saat sampai di sana, mereka terkejut karena Sophie, adiknya si Jamie ini, berada di sana akibat bola saljunya Santa. Mereka pun berusaha menghibur Sophie sambil mengerjakan persiapan hari Paskah. Wanna bite some eggs? Yeah? Okay. Come on then. All right, troops. It's time to push back. That means eggs. Every... There will be springtime on every... Too Christmassy, mate. Paint 'em blue. Beauty. Now, all we're gonna do is get him and his little mates through the... Singkat cerita, Sophie pun tertidur pulas dan Jack meminta izin untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di kamar, Jack seperti mendengar seorang anak perempuan memanggil namanya. Ia pun menelusuri suara itu hingga ia menemukan sebuah lubang sumur. Dengan keberanian Kaneki Ken, ia pun masuk ke dalam sana yang ternyata itu adalah markasnya si Pitch Black. Di sana terdapat ribuan peri gigi yang dikurung.
Namun suara panggilan itu berasal dari segel ingatan gigi yang dicuri Pitch Black. Namun Pitch Black pun datang menghampiri Jack untuk menawarkan ingatannya Jack, karena selama ini Jack itu ingin sekali ya mengingat keluarganya, kerabatnya, hingga penyebab mengapa ia menjadi Jack Frost. Namun tidak semudah itu karena Jack hanya dijebak untuk mengulur waktu. Saat sampai di lokasi ternyata seluruh telur Paskah sudah hancur akibat ulahnya si Pitch Black. Kini Bunny pun tidak dapat dilihat oleh semua orang karena tidak ada yang percaya lagi. Para Guardians juga kaget karena Jack membawa kapsul ingatannya namun tidak bersama dengan peri gigi yang tersisa. Mereka pun muak dengan Jack yang mereka anggap sebagai pengkhianat karena berpihak pada Pitch Black. Di sisi lain, Jamie masih sangat percaya karena ia melihat sendiri gitu kan para Guardians. Namun tidak dengan semua temannya yang sudah tidak percaya lagi. Balik lagi ke Jack Frost yang mencoba membuang memorinya itu, namun Pitch Black datang untuk membujuknya kembali. Jack yang tetap tidak mau pun dipaksa karena Pitch Black mengancam membunuh peri gigi. Dan sebagai taruhannya Jack harus menyerahkan tongkatnya, namun Pitch Black malah mematahkan tongkatnya itu dan melempar Jack ke jurang. Peri gigi yang tersisa tadi pun membantu Jack untuk membuka ingatannya itu yang ternyata Jack itu adalah... I know. But you're gonna be alright. You have to believe in me. You wanna play a game? We're gonna three. Sekarang kita tahu kan kenapa Jack Frost itu terpilih. Itu karena ya dia tuh mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan seorang anak. Jack Frost pun menyatukan kembali tongkatnya lalu pergi ke markas Pitch Black untuk membebaskan para peri. Namun hampir seluruh harapan telah musnah dilahap oleh Pitch Black dan tersisa satu harapan yang masih belum padam. Orang itu adalah Jamie. Saat Jack ke rumah Jamie, ternyata dia sedang berharap bahwa semua Guardians itu nyata adanya. Jack pun membuktikan dengan menghibur si Jamie. Snow? Jack Frost. Did he just say? Jamie di sini menyadari bahwa elemen es ini hanya bisa dikendalikan oleh Jack Frost. Dan ternyata Jamie bisa melihat Jack Frost untuk pertama kalinya. Oh, ternyata Jack Frost tuh mirip Kaneki ya. Para Guardians pun tiba-tiba di depan rumah Jamie dan ternyata Jamie masih bisa melihat mereka semua, termasuk Bunny yang berubah menjadi unyu. Beberapa saat kemudian Pitch Black datang dan Jack Frost terlibat pertarungan dengannya. Namun karena harapan mereka tinggal satu, itu membuat para Guardians itu jadi kayak semakin lemah gitu. Saat mereka terkepung, Jack pun kembali mengingat masa lalunya dan menyadari jati dirinya yaitu bersenang-senang. Maka dari itu, ia harus menghibur Jamie kemudian menjemput seluruh temannya Jamie. Doing that! Jack Frost! Come on, we need your help! Don't forget to floss. Mereka pun sengaja diajak bersenang-senang agar kembali percaya dan dapat melihat para Guardians yang lainnya. Pitch Black pun kembali mengepung mereka dengan seluruh pasukan kudanya itu. Namun para anak-anak ini melindungi semua Guardians yang sudah lemah kemudian mengucapkan kata kunci yaitu mereka tidak takut dengan Pitch Black. Sontak itu melontarkan energi cahaya yang tinggi sekali dan membuat para Guardians itu kembali kuat. Silahkan nikmati pertarungannya aja terlebih dahulu. G'day, mate. Thanks, dude. Di sini para anak-anak pun menyadari bahwa cahaya yang ia ciptakan itu
dapat memicu energi mimpi indah dari ujung tombak para Guardians. Siapa lagi kalau bukan Master Pecut Sandy. Sandy pun langsung menyalakan seluruh mimpi yang membuat semua harapan kembali menyala serentak. Peach yang sangat marah pun malah ketakutan karena saat ini dialah yang tidak eksis. Peach pun tersegel dengan seluruh kekuatan gelapnya itu sendiri beserta rasa takutnya di dalam sumurnya itu. Jack Frost dengan ini dinyatakan sebagai Guardians baru. Jamie pun mengucapkan selamat perpisahan pada Jack. Kemudian para Guardians pun kembali ke tempat asalnya masing-masing dan film pun ditutup. My name is Jack Frost, and I'm a guardian. You something.